Hakikat manusia dalam pandangan Islam meliputi yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah, seperti turab, tin, salsal, dan su'alalah. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Akan tetapi, hampir sebagian besar para ilmuwan berpendapat membantah bahwa manusia berasal dari sebuah evolusi dari seekor binatang sejenis kera. Konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi. Anggapan ini tentu sangat keliru, sebab teori ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. Dalam hal ini, membuat kita para manusia kehilangan harkat dan martabat kita yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan paling mulia. 2. Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran. Dari zaman dahulu hingga pada saat ini, masih banyak para peneliti yang masih mempertanyakan tentang asal-usul dari manusia yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Hingga pada saat ini, sudah ada beberapa versi mengenai hal tersebut. Dan sekarang, saya akan mencoba menjelaskan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Di antara sekian banyak penemuan yang sudah didapatkan oleh para peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih, akan tetapi masih ada satu permasalahan yang hingga detik ini masih belum mampu ada jawaban dari manusia secara tepat dan benar. Dan masalah itu adalah asal-usul dari adanya manusia. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang dari tanah liat, kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah: yang pertama, proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan dapat juga ditinjau dengan secara medis. Ketiga, yaitu potensi-potensi manusia. Manusia pada setiap langkah kehidupannya akan selalu menemukan berbagai kejadian baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Sunnah Allah memang menghendaki hal yang demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari sunnah Allah. Sunnah Allah meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, bahkan seluruh kehidupan alam raya. Demikianlah Allah menciptakan alam raya ini lengkap dengan tata aturan yang mengikatnya. Tak seorang pun manusia dalam kehidupan di muka bumi ini yang senantiasa merasakan bahagia ataupun sengsara. Bahagia atau sengsara senantiasa bergantian mendatangi kehidupan manusia. Di balik kekayaan seorang terdapat kesengsaraan. Begitu juga dengan kemiskinan seorang terdapat kebahagiaan. Dengan kata lain, pada setiap kebahagiaan menempel padanya kesengsaraan, dan begitu pula sebaliknya, pada kesengsaraan terdapat kebahagiaan. Allah mengatur semua itu dengan dinamika yang pasti mampu dijalani oleh manusia sebagai suatu ujian dalam menempuh kehidupan ini. Pada dinamika kehidupan yang seperti inilah manusia diberikan tanggung jawab yang nantinya akan diberikan balasan berupa kebahagiaan.
atau kesengsaraan. Dengan demikian, bahwa kebahagiaan abadi yang menjadi cita-cita setiap manusia tidak hanya mungkin bagi orang kaya saja, tapi setiap manusia berhak untuk memperolehnya. Tergantung dari seberapa besar kemampuan manusia menghadapi ujian sengsara dan bahagia. Potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terdapat di diri manusia berupa roh Allah, akal, dan nafsu, semacam dorongan untuk berbuat. Yang kedua, berada di luar diri manusia, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan alam semesta. Potensi yang pertama merupakan potensi dasar yang dengan itu, potensi kedua dapat dimanfaatkan. Tanpa ada potensi pertama, potensi yang kedua menjadi tidak ada artinya. Yang keempat, kelemahan-kelemahan manusia. Tetapi di balik itu semua, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniai kita potensi kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran antara lain adalah 1. Suka membantah. Terdapat di surat Al-Kahfi yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, bersifat lemah. Terdapat di Al-Quran surat An-Nisa yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, zolim dan bodoh. Terdapat di Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Yang keempat, senang bermaksiat. Terdapat di Al-Quran surat Al-Qiyamah. Bahkan manusia itu hendak bermaksiat terus-menerus. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia. Terdapat di Al-Quran surat Al-Qiyamah yang berbunyi, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu manusia mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, melampaui batas. Terdapat di Al-Quran surat Al-Alaq yang berbunyi, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, malas berbuat baik. Terdapat di Al-Quran surat Al-Ma'arij yang berbunyi, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Yang kedelapan, senang berkeluh kesah dan gelisah. Terdapat di Quran surat Al-Ma'arij yang berbunyi, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Dan yang kesembilan, tergesa-gesa. Terdapat di Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Yang terakhir, kikir. Terdapat di Quran surat Al-Isra yang berbunyi, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Banyakkan sifat jelek yang berpotensi melekat pada diri kita, jadi janganlah sombong hanya karena dianugerahi wajah yang cantik, lalu merasa kita adalah makhluk yang satu-satunya yang diciptakan sangat cantik. Dan setiap manusia diberi dua potensi, yakni potensi baik dan buruk. Terserah kita ingin jadi baik atau buruk, tidak ada yang melarang, bahkan Allah sekalipun. Tetapi ketika kita memilih menjadi buruk, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terima nantinya. Karena satu-satunya yang mendapat kerugian adalah kita. Selanjutnya, ada sifat-sifat manusia. Yang pertama, manusia itu lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan sangat bersifat lemah. Nah, ini itu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 28. Ayat ini mengandung sebuah makna bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan dalam hal syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah menghadapi segala bentuk kecenderungan batin.
Maka itulah segala beban-beban yang diberikan kepada manusia mengandung unsur kemudahan dan keluasan. Itulah sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Yang kedua, mudah terperdaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini terdapat di surat Al-Infitor ayat 6. Selanjutnya, manusia itu lalai, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Seperti yang dikatakan, Allah berfirman di surat At-Takasur ayat 1. Yang keempat, memiliki sifat penakut. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sifat penakut ini ada di Quran surat Al-Isra ayat 155. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah. Berupa Al-Quran, menurut sunnah Rasul, dengan ilmu manusia mampu membudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah tetap hidup dengan ajaran Allah. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan dengan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, maka tidak bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian manusia disamakan dengan binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Dalam keadaan demikian, manusia bermartabat sangat rendah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelebihan manusia itu, yang pertama, makhluk Tuhan paling sempurna. Yang kedua, makhluk yang mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, makhluk yang dianugerahi akal. Yang keempat, makhluk yang menjadi khalifah. Yang kelima, bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.